Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang deterministik dynamic programming. Dynamic programming problems itu adalah masalah multitahap atau multistage di mana keputusan itu dibuat secara berurutan pada tiap tahap atau pada setiap stage. Jika di setiap stage terdapat beberapa pilihan, maka akan dipilih yang terbaik. Dalam hal ini bisa maksimum atau minimum, tergantung dari kasusnya. Ada beberapa aplikasi yang menggunakan dynamic programming ini, diantaranya adalah pada kasus network, kemudian resource allocation, dan inventory control. Nah, untuk kasus network problem ini, dynamic programming bisa digunakan untuk menemukan shortest atau longest path yang menghubungkan dua titik di dalam network. Ini contohnya, Joe itu tinggal di New York dan dia akan pergi ke Los Angeles. Dia berencana menginap di rumah temannya dalam perjalanan tersebut. Nah, Joe ini kebetulan dia punya banyak teman. Jadi dia punya teman di Columbus, kemudian di Nashville, Louisville, Kansas, Omaha, Dallas, San Antonio, dan Denver. Nah, Joe ini memperhitungkan bahwa setelah 1 hari perjalanan, maka dia akan mencapai Columbus, Nashville, atau Louisville. Kemudian setelah perjalanan 2 hari, dia akan mencapai Kansas, Omaha, atau Dallas. Dan setelah 3 hari perjalanan, dia akan mencapai Denver atau San Antonio. Kemudian setelah 4 hari, dia akan mencapai LA. Nah, untuk meminimalkan jarak, kemana Joe ini harus menginap setiap malam dalam perjalanannya. Nah, ini kalau digambarkan network permasalahan dari Joe, jadi dia mulai dari New York mau ke LA. Nah, dari New York dalam 1 hari perjalanan itu dia akan bisa mencapai Columbus atau Nashville atau Louisville. Kemudian setelah 2 hari perjalanan dia bisa mencapai Kansas, Omaha, atau Dallas. Dan setelah 3 hari perjalanan itu dia akan mencapai Denver atau San Antonio, dan hari keempat dia akan bisa mencapai LA. Nah, dari New York ke Columbus ini jaraknya adalah 550, kemudian dari New York ke Nashville itu 900, dan dari New York ke Louisville itu 770. Nah, kemudian dari Columbus ini bisa ke Kansas, bisa ke Omaha, dan bisa juga ke Dallas dengan jaraknya masing-masing 680, 580, dan 1050. Dari Nashville juga bisa ke Kansas, ke Omaha, dan Dallas dengan jaraknya masing-masing. Demikian juga dari Louisville itu dia bisa ke Kansas, Omaha, dan Dallas. Kemudian dari Kansas ini dia juga bisa ke Denver atau San Antonio dengan jaraknya 610 dan 790. Dari Omaha, Joe bisa ke Denver dan San Antonio dengan jarak 540 dan 940. Kemudian dari Dallas ini Joe bisa juga ke Denver atau San Antonio. Jaraknya adalah 790 dan 270. Kemudian dari Denver bisa langsung ke LA dengan jarak 1030. Dari San Antonio ke LA jaraknya adalah 1390. Nah, ini kita bisa membentuk beberapa stage. Jadi kasus yang cukup kompleks ini bisa kita bagi menjadi 5 stage. Yang pertama ini ketika Joe baru berangkat ya pada hari ke-0. Kemudian 1 hari kemudian ini masuk ke stage 2. Jadi yang masuk di stage 2 ini adalah Columbus, Nashville, dan Louisville. Atau kalau di sini diberi note angkanya adalah 2, 3, dan 4. Kemudian pada stage 3
ini ada Kansas, Omaha, dan Dallas. Kemudian stage 4 ini ada Denver dan San Antonio. Kemudian pada stage 5 ini yang terakhir yaitu LA. Nah, proses untuk mengerjakan dynamic programming ini biasanya dilakukan secara backward. Jadi dimulai dari yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi kalau kita mulai dari kota yang hanya membutuhkan perjalanan 1 hari ke LA, yaitu kota Denver dan San Antonio, yaitu kota pada stage 4. Nah, kita kemudian akan menggunakan informasi dari stage 4 untuk menemukan jarak terpendek dari kota-kota pada stage 3 yang membutuhkan 2 hari ke LA. Demikian seterusnya sampai ditemukan shortest path dari kota New York ke LA. Nah, kita definisikan dulu CIJ itu adalah jarak kota I ke kota J. Kemudian FTI itu adalah jarak terpendek dari kota I ke kota tujuan akhir LA, di mana kota I berada pada stage T. Nah, perhitungan jalur terpendek menuju LA dari setiap kota di setiap stage dimulai dari stage yang paling akhir dulu. Jadi ini pertama kita menghitung pada stage 4. Jadi mulai dari stage 4 dulu, karena yang paling dekat jaraknya dengan LA itu adalah pada stage 4. Kota-kota pada stage 4 yaitu Denver dan San Antonio. Nah, ini sederhana sekali. Dua kota menuju LA masing-masing ini hanya memiliki satu jalur. Jadi kalau dari Denver mau ke LA ya cuman satu jalur ini saja. Kemudian dari San Antonio ini juga hanya satu jalur saja ke LA dengan panjangnya yang sudah diketahui. Jadi jarak terpendek dari kota Denver ke kota LA ya ini 1030. Nah, ini lambangnya adalah F48. F48 ini adalah 1030, yaitu jarak antara kota 8 ke kota LA atau ke kota 10, di mana kota Denver atau kota 8 itu berada pada stage 4. Kemudian dari kota San Antonio ke LA itu jaraknya adalah 1390. Nah, ini kita lambangkan dengan F49. 9 ini adalah jarak dari 9 ini adalah kota San Antonio, kemudian 4 ini menunjukkan stage dari kota San Antonio. Jadi untuk yang F48 ini adalah jarak terpendek dari kota Denver ke kota LA, kemudian F49 itu adalah jarak terpendek dari kota San Antonio ke LA. Kemudian kita bergerak lagi ke stage 3, berarti mundur dari awalnya ke stage dari stage 4. Sekarang kita bekerja untuk stage 3. Di stage 3 ini ada 3 kota, yaitu Kansas, Omaha, dan Dallas. Nah, dari Kansas menuju LA nya dari sini tadi ya. Dari Kansas menuju LA itu bisa lewat Denver, Kansas, Denver, LA, atau bisa dari Kansas lewat San Antonio kemudian ke LA. Nah, jarak terpendek dari Kansas ke LA itu akan kita pilih. Kemudian dari Omaha menuju LA ini juga ada 2 cara, yaitu dari Omaha lewat Denver kemudian ke LA, atau dari Omaha kemudian ke San Antonio baru ke LA. Kemudian dari Dallas ke LA juga melalui 2 jalan, yaitu bisa melalui Denver kemudian ke LA, dan bisa juga melalui San Antonio kemudian ke LA. Nah, sekarang kita hitung
pada stage 3 ini kita mau menghitung atau mencari jarak terpendek dari Kansas ke LA, apakah lewat Denver ataukah lewat San Antonio. Nah, dari Kansas ke LA tadi ada dua jalan, yaitu melalui Denver ke LA dan melalui Kansas kemudian ke San Antonio terus ke LA. Nah, dari jalur yang pertama yaitu Kansas Denver ke LA, ini jaraknya adalah C58. C58 ini adalah jarak antara kota 5 dan kota 8. 5 tadi adalah Kansas dan 8 itu adalah Denver. Ditambah dengan F48. F48 ini adalah jarak terpendek dari kota 8 ke kota LA. 4 ini menunjukkan stage-nya. Jadi biasanya nanti akan ada sambungan. Kalau kita bekerja pada stage 3, maka akan ada kaitannya dengan stage 4 yang ada di sini, F48 ini. Kemudian jalur 2 yaitu dari Kansas kemudian lewat San Antonio kemudian ke LA, ini jaraknya adalah C59 ditambah F49. C59 ini adalah jarak antara kota Kansas ke kota San Antonio, dan F49 ini adalah jarak terpendek dari kota 9 yang berada di stage 4 ke kota LA. Nah, untuk F35 ini adalah jarak terpendek dari kota 5, dari kota Kansas ke LA. Ya, sudah ke LA. Ini kita cari dari minimum C58 ditambah F48 dan C59 tambah F49. C58 itu adalah 610, kemudian F48 tadi adalah 1030, sehingga hasilnya adalah 1640. Kemudian C59 adalah 790, ya ini C59 itu adalah 790, kemudian F49 itu adalah 1390. Nah, ini yang paling kecil atau minimumnya adalah 1640. Jadi jarak dari kota Kansas ke kota LA yang terpendek itu adalah 1640, dan ini melalui Denver ya, karena ini yang C58. Jadi ini yang melalui Denver lebih dekat daripada lewat San Antonio. Jadi 1640 ini adalah jarak paling pendek dari Kansas ke LA. Kemudian untuk yang Omaha ke LA, sama jalurnya ada dua, yaitu dari Omaha ke Denver terus ke LA, atau dari Omaha ke San Antonio kemudian ke LA. Ini jaraknya adalah C68, itu jarak antara Omaha ke Denver yaitu 540. Kemudian F48 itu adalah jarak terpendek dari Denver ke LA. Kemudian jalur Omaha San Antonio LA itu diperoleh dari C69 ditambah F49. C69 itu jarak dari Omaha ke San Antonio, yaitu 940 ditambah dengan F49, jadi ditambah dengan jarak terpendek dari San Antonio ke LA. Ini hasilnya F36 itu adalah minimum dari C68 ditambah F48 dan C69 ditambah F49. Yang minimum adalah 1570. Jadi jarak terpendek dari Omaha ke kota LA itu adalah 1570, dan ini lewat Denver juga.
Jadi jarak terpendeknya melalui Denver dari Omaha. Kemudian dari Dallas caranya juga sama, dan ini diperoleh jarak minimumnya adalah 1660. Ini jarak terpendek dari Dallas ke LA itu melalui San Antonio, ya. Jadi yang dipilih yang F49. Nah, ini yang melalui San Antonio. Oke. Berikutnya adalah perhitungan pada stage 2. Jadi kita backward ya, mundur dari F4 atau stage 4, kemudian stage 3, dan sekarang stage 2. Di stage 2 ini ada 3 kota, yaitu Columbus, Nashville, dan Louisville. Nah, masing-masing ini memiliki 3 jalur menuju LA, melewati kota-kota di stage 3, yaitu dari Columbus ini bisa lewat Kansas, bisa ke Omaha, bisa juga ke Dallas. Dari Nashville juga sama, bisa ke Kansas, Omaha, dan Dallas. Louisville juga bisa lewat Kansas, Omaha, atau Dallas. Nah, sehingga 3 jalur dari Columbus ke LA ini bisa dari Columbus lewat Kansas kemudian ke LA, bisa dari Columbus ke Omaha kemudian ke LA, Columbus ke Dallas, dan ke LA. Nah, jaraknya dari Columbus ke LA kalau lewat Kansas itu adalah C25 ditambah dengan F35. F35 ini adalah jarak terpendek dari kota 5, dari kota Kansas ke LA. Kemudian C25 ini adalah jarak dari kota Columbus ke Kansas. Kemudian jarak dari Columbus ke LA kalau melalui Omaha itu adalah C26 ditambah dengan F36. F36 itu adalah jarak terpendek dari kota Omaha ke LA. C26 itu adalah jarak dari kota Columbus ke Omaha. Kemudian dari Columbus kalau lewat Dallas ke LA itu jaraknya adalah C27 ditambah F37. Ya. 27 ini adalah jarak dari Columbus ke Dallas, kemudian F37 itu adalah jarak terpendek dari Dallas ke LA. Nah, F22 ini adalah minimum dari C25 ditambah F35. Jadi kalau ininya 5 ya, maka ininya juga 5. Kalau ini 6, ini juga 6, ini 7, ini juga 7. Oke, dari sini kemudian dicari minimumnya. Minimumnya adalah 2320. Jadi jarak terpendek dari Columbus ke LA itu adalah 2320 melalui kota 5. Kota 5 adalah Kansas. Kemudian dari Nashville ke LA ini jaraknya adalah C35 ditambah F35. Kemudian dari Nashville lewat Omaha ke LA itu jaraknya C36 ditambah F36. Dan dari Nashville ke LA lewat Dallas itu C37 ditambah F37. Oke, nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Kita dapatkan yang paling kecil atau minimum itu adalah 2220. Jadi jarak paling pendek dari Nashville ke LA itu adalah 2220. Lewat mana? Lewat 5. 5
itu adalah Kansas. Oke, itu Louisville, caranya juga sama. Dan diperoleh jarak terpendek dari Louisville ke LA itu adalah 2150 dan ini lewat Kansas juga. Nah, yang terakhir ini perhitungan di stage 1. Caranya juga sama. Di stage 1 ini ada satu kota yaitu New York saja, di mana Joe mulai berangkat gitu ya. Nah, ada 3 jalur menuju LA ya, melewati kota-kota di stage 2, yaitu dari New York melalui Columbus kemudian ke LA, dari New York ke Nashville kemudian ke LA, dan dari New York ke Louisville kemudian ke LA. Oke, dari New York ke Columbus itu jaraknya adalah 550 ditambah dengan F22 2320. Kemudian dari New York ke LA lewat Nashville itu jaraknya adalah 3120. Dan dari New York ke Louisville itu jaraknya adalah 2920. Dan yang paling kecil ini adalah 2870, yaitu melalui ini kota kedua, Nashville. Jadi jarak terpendek dari kota 1 yaitu dari New York ke LA itu adalah 2870 dan itu melalui Nashville. Oke, nah sekarang penentuan jarak terpendek networknya Joe ini kita tracing back ya, dari jaraknya tadi 2870 ya. Yang kita pilih itu dari New York, yang paling pendek tadi kan melalui Columbus, kemudian dari Columbus itu melalui Kansas, dari Kansas ke Denver kemudian ke LA tentu saja. Ya, dari New York ini ke Columbus. Dari Columbus itu yang dipilih tadi yang paling pendek itu melalui Kansas. Dari Kansas itu ke Denver dan dari Denver ke LA. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi dynamic programming. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.